Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sanjay Gun Shop. Dan kali ini saya mau ngasih sedikit pengumuman buat teman-teman yang mencari Rembol RX Monel yang kemarin harganya 850.000 itu ya. Sekarang ready lagi teman-teman. Ada beberapa buat unitnya, nggak banyak. Di 33 piece, tapi tadi dua sudah saya akurasi. Yang satunya ada kendala, jadi masih 33 ya. Kalau CS lain itu nggak check out. Oke, jadi cepet-cepetan saja teman-teman. Ini ada beberapa varian, sama sekalian saya kasih tunjuk buat yang namanya unit yang sudah tercheck out, yang sudah terjual, di warnanya dan juga nanti ke siapa yang pemiliknya. Oke teman-teman, biar lebih dekat buat yang namanya detailnya dari unitnya, nanti saya pakai alat ini, jadi nanti biar lebih enak juga. Oke, mari kita bahas buat spesifikasi dan juga bagaimana dari unitnya. Oke teman-teman, seperti ini. Kalau dilihat dari dekat itu seperti ini buat unitnya. Ada beberapa buat modelnya ya, yang warnanya tetap kuning, merah, sama coklat seperti ini buat warnanya ya. Cuma beda dari model velosnya. Ada yang model velos seperti itu, yang kuning model velos biasa ya, yang merah seperti itu juga biasa. Ada juga yang kuning seperti motif macan. Kita perlihatkan ya. Nah, ini motif macan kan teman-teman, persis kayak macan ya yang kuningnya. Tapi ini sudah ada pemiliknya. Ini pesanan dari Pak Yunus yang ada di Kalbar. Ini juga sudah saya akurasi. Nanti mungkin ke depannya ada video akurasinya. Di short saja ya, biar nggak terlalu banyak video akurasinya di longnya. Oke teman-teman, buat yang namanya spesifikasi dan kelengkapannya itu hampir sama seperti yang kemarin, yang 850.000 yang kemarin yang Ruami itu ya. Banyak yang nanyain juga sampai kewalahan saya. Ini yang pertama itu ada tali sandangnya, lalu peredam, ada juga spare part seal dan juga mimis tesnya juga sudah ada. Peredam seperti ini, swivel juga sudah terpasang seperti ini ya. Ini tak bahas yang paling dekat saja buat unitnya ya, biar lebih enak. Jadi nanti buat yang namanya perbedaannya beberapa mungkin bisa lah saya handle sedikit-sedikit. Oke teman-teman, kita coba buka saja ya buat yang namanya dalemannya. Soalnya yang kemarin itu nggak saya buka buat dalamnya itu. Oke, kita buka dulu pakai yang namanya obeng. Ini buat pengaitnya itu pakai obeng plus. Kita coba buka saja ya, biar lebih enak juga. Oke, nah seperti ini teman-teman. Oh, ini lebih bagus teman-teman daripada yang kemarin. Yang saya buat video yang pertama itu lebih bagus yang ini teman-teman. Oke ya. Seperti ini buat penampakannya. Larasnya ini OD8. Ya, ini laras di OD8 9, alur 12. Terus buat yang namanya panjangnya ini coba tak ukur dulu ya. Tak jeda dulu ya buat yang namanya videonya, tak ambil ukuran meteran dulu ya. Ini teman-teman sudah ketemu buat meterannya, sebentar. Tak fokuskan dulu biar lebih enak juga. Oke. Tak ukur buat larasnya. Ini larasnya kayaknya agak berbeda sedikit teman-teman. Coba ya, tak panggul sini ya. Tak ukur dari sini. Di ujungnya sini kan, ujungnya. Ini ujungnya. Oke, kelihatan ya ujungnya ya. Sampai ke sini di 50 teman-teman. 50 cm. Kalau kita total buat yang namanya bersihnya itu di 48 buat larasnya, karena ketambahan buat nepelnya ini jadi 50 cm. Buat jangkauan tetap sama, jangan terlalu jauh. Soalnya ini buat unitnya itu enggak didesain buat yang namanya jarak medium. Dia itu memang desainnya itu buat jarak yang agak dekat di 20-an sampai 25 lah maksimal. Soalnya kemarin saya pakai di 25 itu juga lumayan. Buat rapatnya itu cuma berbeda di bagian setelan pornya. Kalau di 20 itu setelan pornya ada sendiri, 25 juga ada sendiri. Buat yang namanya powernya juga sama, di 20 maupun 25 itu dia sama. Oke, kita lanjut. Ini laras sudah. Kalau buat serombongnya ini di OD12 teman-teman. Ini serombong tanam ya. Oke, kita lanjut ke bagian yang namanya visir. Visir depan belakang sudah ada. Yang depan seperti ini, seperti biasa. Nah, ini yang depan, yang ini yang belakang. Yang belakang itu model patri ya. Ini jadi buat yang namanya penggunaan nanti ini nggak bisa dilepas. Dan ini teman-teman, saya kemarin itu sempat kelupaan ya buat yang namanya minusnya dari unit ini. Dia itu memang murah, dari harganya itu memang 850.000 ya, yang buat unit ini. Soalnya tadi kemarin tuh saya juga ngepost yang harga 990.000. Itu sudah habis buat unitnya. Ini tinggal yang ini 850.000 teman-teman. Ini juga baru datang juga. Ini buat yang namanya pemasangan teleskop itu nanti
agak sulit teman-teman. Astagfirullah, agak belibet ya. Ini agak sulit teman-teman buat yang namanya pemasang teleskop. Kalau nanti teman-teman seumpama terpaksa banget pakai teleskop itu nanti mungkin cuma pakai satu reel mounting saja. Reel mounting saja seperti video short yang pernah saya buat. Itu kan cuma reel mounting saja di bagian belakang sini. Terus buat yang namanya teleskopnya itu benar-benar harus rapat dari bagian tubnya, pengait tub sama bagian penguncinya sini itu dia harus benar-benar rapat. Dan sekalipun nanti bisa kepasang, tarikan ininya pun juga agak sulit. Tadi ada customer yang datang ke sini, saya jelaskan semuanya dari unit ini itu plus minusnya seperti apa, dan dia juga paham buat penggunaannya itu harus seperti apa, kekuatan tarikannya terutama pas pasang teleskop itu juga seperti apa. Oke teman-teman, ini buat pasang teleskop itu kalau teman-teman punya teleskop buntung itu nggak apa-apa, dipasang saja, itu nggak berpengaruh buat yang namanya pemakaiannya. Soalnya teleskop buntung kan nggak sepanjang buat unit teleskop yang sering kita gunakan kan. Kalau unit teleskop yang sering kita gunakan itu panjang di kisaran 30 sampai 25 sampai 30-an paling panjang, paling besar itu yang sering kita pakai. Itu nanti mungkin bisa digunakan di unit ini kalau teleskop buntung ya. Oke. Pemasukan mimis single shoot seperti ini dan cuma satu track buat yang namanya unitnya ini ya. Oke. Chambernya patri ya. Dan ini buat pengujiannya, kelihatan ya. Ini bisa dilepas. Saya kemarin sempat ganti seal juga, coba ganti seal bagian larasnya ini. Nah ini pakai seal kecil ya teman-teman ya, bagian ini ya. Ini nanti bisa diperhatikan lagi buat teman-teman yang pengen punya unit seperti ini. Memang harganya murah, tapi buat yang namanya penggunaan tetap diperhatikan, terutama untuk perawatannya juga. Tabung OD25 tebal ini di 2 milian, 2 mili sampai 2,5 mili buat tebal tabungnya ini. Oke, pengait seperti itu tadi yang saya bicarakan tadi, pengait antar popor pakai kunci obeng plus. Dan buat yang namanya mano sama coupler ada di bagian depan. Ini kebetulan yang saya pegang itu buat mano yang besar ya, mano putih dia ya. Oke, nanti bisa dipompa sampai 4000 buat mano yang seperti ini. Soalnya yang kemarin itu kan ada yang warna hitam juga, buat manonya itu kurang disarankan kalau dipompa sampai di 2500 lebih. Kemarin itu saya sempat sarankan ada juga yang dapat warna hitam buat manonya, itu saya sarankan di 2500 saja. Tapi buat unit ini termasuk irit teman-teman. Ini coba ya satu ya. Ini karena anginnya tinggal dikit, saya jadi was-was. Coba pakai unit yang lainnya saja. Ini buat mesinnya hampir semuanya ya. Oh ya, buat yang namanya chambernya teman-teman, ini berbeda daripada yang kemarin. Dia itu lebih safety. Buat yang picunya maaf, picunya itu dia lebih safety bagian sininya terutama. Kalau yang kemarin itu dia pakai yang namanya pakai baut, dan bautnya itu jadi satu. Jadi antara pengait picunya di bagian sini sama bautnya itu jadi satu sama bagian belakang sini. Jadi kalau lepas satu ya lepas semua. Terutama buat lihat pernya di dalamnya ini ya. Mau ganti per itu harus ngelepas semuanya. Dari sininya lepas, buat sininya ya. Yang ini lepas, terus ininya juga lepas karena dia pakai satu baut yang kemarin itu. Ini buat model kokangnya ini pakai model kokang putar. Model rembol yang kuningan yang sering kita gunakan buat yang namanya konten itu ya. Oke, tak coba salah satu saja. Soalnya tadi saya coba itu buat unitnya termasuk irit teman-teman. Unit tadi yang saya coba itu yang kebetulan warna merah buat unitnya. Sama yang kuning ini juga termasuk irit. Coba kita lihat beberapa unit. Nah ini tadi, ini salah satu yang warnanya hitam ya buat manonya ya. Oke, jadi nanti bisa request seumpama manonya itu memang benar-benar masih ada. Ini di mana yang lebih banyak ya buat anginnya ya. Coba kita lihat dulu. Ini berapa ini? Nah ini di 2000 ya, kelihatan enggak? Di 2000 bentar. Coba fokuskan dulu, terangkan. Ini di 1900, coba kita cek buat yang namanya keiritannya. Satu kali kokang, satu track, kita coba. Bismillah. Kenceng banget ya buat suaranya ya. Ini coba kita lihat ya. Dia berkurang di kisaran 100 PSI. Ini cuma yang namanya setelan powernya kan mentok. Beda kalau yang kita gunakan itu setelan power yang itu. Setelan power buat yang namanya grouping itu beda. Buat yang namanya keiritannya ya. Ini setelan power buat yang namanya FPS ini. Belum kita tes juga sih buat unit ini. Oke teman-teman, kita taruh dulu buat unitnya ini ya. Oke. Sudah, kita kembali lagi ke singgasana kecil kita. Nah, seperti itu tadi ya teman-teman buat yang namanya spesifikasinya. Oh ya, ini koper dari kayu mahoni model klasik. Beda di warna saja ya teman-teman ya. Oke, bentar. Koper kayu mahoni model klasik
beda di bagian warna saja, dan ini pelindungnya dari baja, si baja, jadi nanti nggak perlu takut patah buat yang namanya pelindungnya. Swivel sudah ada, pelindung bahu dari karet. Oke, nah itu tadi teman-teman, cuma beda di warnanya saja ya pemilihannya nanti ya. Kemarin itu ada yang kita kirim seperti ini, bagus banget buat yang pertama itu, cuma unitnya itu memang lebih irit yang pertama daripada yang barusan tadi. Oke, seperti ini teman-teman buat yang namanya unitnya ya. Penjelasannya seperti itu tadi. Buat teman-teman yang pengen order, monggo, mumpung harga 850 ini masih ada teman-teman buat unitnya. Jadi nanti nggak perlu lagi ketinggalan seperti yang kemarin. Soalnya saya kemarin itu juga beberapa kali menjelaskan kepada teman-teman yang cari unit seperti ini. Unitnya itu kosong Pak, jadi mohon maaf, kemungkinan itu beberapa minggu lagi ada lagi buat unitnya. Ya beberapa kali saya bilang seperti itu, dan alhamdulillah ada lagi teman-teman. Ada 33 pucuk, 2 sudah punya tuan, nah satunya ada kendala tadi, sekitar di 30. Oke teman-teman, nanti yang lebih diperhatikan buat perawatan itu di bagian silaras yang ada di lontoknya ini ya. Buat teman-teman yang punya unit yang kayak gini, nanti lebih diperhatikan di bagian silaras lontoknya, soalnya dia itu tipis buat silarasnya dan kecil. Oke, segini saja, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.